Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Hidayatullah. Saya dari mahasiswa semester 4 Unisma Bekasi, dari jurusan Penjelaskan Listrik dan Fakultas FKIP. Saya di sini akan menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Langsung saja. Yang pertama ada tunarungu, tunanetra. Maksudnya yang pertama tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurang fungsi indera penglihatan, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti peraba, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik dan di bidang ilmu pengetahuan. Nah, penyebab dari tunanetra itu sendiri ada prenatur, faktor penyebabnya ada penyebab ketunanetraan pada masa prenatal. Sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Yang kedua ada postnatal. Faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi dilahirkan. Nah, antara lain kerusakan pada mata saraf pada waktu persalinan hamil. Ibu menderita penyakit gonorrhoe, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trakoma dan akibat kecelakaan. Nah, metode pembelajaran bagi para penyandang tunanetra yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Ada metode juga diskusi, metode sorogan, metode bandungan, dan keenam adalah metode drill. Untuk cabang olahraga tunanetra sendiri, cabang olahraganya yang bisa diikuti adalah antara lain atletik, renang, tenis meja, catur, goalball, futsal, bowling, voli duduk, judo, dan angkat berat. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Terdapat dua jenis gangguan penderitaan yang membuat seseorang menjadi tunarungu, yaitu bersifat bawaan atau yang terjadi dari lahir. Dan penyebabnya adalah bawaan bisa menyebabkan oleh mutasi genetik keturunan dari orang tua terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Nah, metode pembelajaran untuk tunarungu sendiri yakni pendekatan komunikasi dan pendekatan pembelajaran bahasa. Pembelajaran dengan pendekatan komunikasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara verbal, non-verbal, dan gabungan dari verbal dan non-verbal. Nah, cabang olahraganya bisa ikut olahraga wheelchair basket bagi yang memiliki gangguan fisik. Nah, yang 3 berlayar dan sepak bola.
Nah, selanjutnya ada tunawicara. Tunawicara merupakan kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dan dalam lingkungan itu sendiri. Penyebab tunawicara dapatan di usia dewasa atau adult speech impairment. Tahu itu artinya apa? Kondisi ini sering disebabkan oleh adanya kelainan pada otak dan sering disebabkan oleh trauma kepala. Selain trauma kepala, adanya tumor pada otak, stroke atau dementia juga dapat menyebabkan speech impairment pada orang dewasa. Nah, metode pembelajarannya ada 3 pada tunawicara, yaitu dengan membaca ujaran melalui pendengar dan dengan komunikasi manual atau dengan kombinasi ketiga cara tersebut. Nah, selanjutnya ada tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang yang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata. Nah, dibanding anak pada umumnya, kondisi ini juga dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan atau selama proses persalinan. Nah, penyebabnya yang pertama ada infeksi otak yang terjadi setelah bayi lahir, terus bayi lahir prematur, cedera pada otak karena kecelakaan atau jatuh, adanya kelainan pada gen yang diturunkan dari orang tua, dan juga bayi tidak mendapatkan cukup oksigen dalam persalinan, dan ibu terkena infeksi ketika hamil. Ibu mengonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang, atau obat-obatan tertentu saat hamil. Nah, cara mengajarnya ada metode argumentasi. Yang pertama, metode argumentasi ada selalu metode pembelajaran dengan menggunakan peralatan atau cara khusus. Metode ini dapat digunakan ketika dapat pembelajaran di mana penyampaian materi membutuhkan media, sehingga dengan adanya media dapat mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua ada metode bermain. Metode bermain sangat bagus, dan metode bermain bertujuan untuk meningkatkan perkembangan intelijensi, fisik, emosi, dan cara bersosial setiap peserta. Metode ini biasanya diterapkan di luar kelas sehingga dapat mengenal lingkungan sekitar. Yang ketiga ada metode kawan sebaya. Metode kawan sebaya adalah metode yang di dalam kegiatan ini biasanya dipakai peserta didik lain sebagai fasilitator. Teman sebaya di sini dapat berupa peserta didik yang sama, yaitu tunagrahita ataupun peserta didik yang normal. Yang keempat adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan atau penunturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Metode ini menjadi metode yang dominan dalam pembelajaran karena banyak digunakan oleh guru sejak dulu sampai sekarang, dan merupakan metode yang sangat mudah dilaksanakan. Penggunaan metode yang berlebihan dapat membuat peserta didik cepat merasa bosan dan kurang menarik perhatian, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran yang sesuai untuk menggunakan metode ceramah diantara adalah apabila ukuran kelas besar dengan banyak peserta didik dan materi yang disampaikan masih sulit untuk ditemui pada buku pedoman peserta didik. Pada upaya menanamkan pendidikan akhlak pada pembelajaran, metode ceramah lebih banyak digunakan karena mudah sesuai dengan materi pembelajarannya. Lalu ada metode tanya jawab, metode drill. Nah, dan
cabang olahraga pada khusus menyandang tunagrahita adalah bonce. Nah, selanjutnya tunadaksa. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa, istilah yang sering digunakan untuk menyebut anak tunadaksa adalah anak yang memiliki cacat fisik tubuh atau cacat ortopedi. Ortopedi. Nah, penyebab dari tunadaksa adalah hasil dari berbagai diskusi menyimpulkan bahwa individu mengalami tunadaksa adalah akibat dari polio, kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, pelayuan otot-otot, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat saraf. Cara mengajar anak tunadaksa adalah untuk anak tunadaksa, metode pengajaran dapat digunakan adalah mode ceramah, diskusi berkelompok, praktek. Nah, olahraganya tunadaksa itu termasuk banyak. Yang pertama ada renang, terus juga ada bonce, balap kursi roda, lari, sepak bola. Nah, selanjutnya ada tunalaras. Tunalaras ada individu yang mengalami hambatan yang dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang tidak berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Nah, faktor penyebabnya adalah yaitu keturunan atau genetik. Terus ada neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Nah, faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami kekurangan gizi, mengidap penyakit, terus juga dengan psikotik dan trauma atau disfungsi pada otak. Nah, metode pembelajarannya adalah hampir sama sih dengan yang lain, cuman ini perlu Anda ketahui apa yang anaknya mau. Terus juga memberikan pola belajar take and give, tidak memaksa kehendak yang memaksa, dan juga memberikan ruang pada anak untuk berkembang. Berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Permainan atau perlombaan untuk anak tunadaksa, yang terakhir tunalaras, maaf salah. Permainannya adalah sepak bola, futsal, dan mungkin sama dengan yang lainnya. Oke, cukup sekian dari video ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti. Saya Muhammad Fikri Hidayatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.